Perusahaan pemroses pembayaran dan penyedia jasa keuangan Jerman yang terdaftar di Bursa Frankfurt Wirecard terjerat mega skandal miliaran euro atau triliunan rupiah. Hal tersebut memicu dugaan atas isu pencucian uang di wilayah operasi Wirecard di Asia Pasifik. Lalu seperti apa skandal Wirecard yang membuat industri keuangan Jerman geger? Akan kami ulas untuk Anda dalam mega skandal Wirecard guncang industri keuangan Jerman. Kita lihat di slide pertama, jadi Wirecard ini merupakan perusahaan jasa pembayaran digital dan kartu kredit ternama yang berpusat di München sejak tahun 1999. Perusahaan ini menjadi salah satu primadona di pasar saham karena keberhasilannya menjadi pemain global di dunia digital. Ini setingkat dengan perusahaan Jerman lainnya yaitu SAP. Kemudian di tahun 2018, Wirecard ini berhasil menyingkirkan perusahaan jasa finansial tradisional senegaranya, yaitu Commerzbank dari indeks saham Blue Chip DAX dan mengisi posisi itu. Nah, kejatuhan Wirecard ini awalnya dimulai pada awal tahun 2019 ketika muncul berbagai pernyataan tentang adanya penyimpangan akuntansi. Pada waktu itu, Financial Times menerbitkan serangkaian laporan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran akunting, khususnya di cabang Wirecard di Asia. Ini jadi diduga Wirecard menggelembungkan laporan pendapatan perusahaan berkat sejumlah produk yang mereka jual. Tapi para bos Wirecard ini malah membantah, bahkan regulator finansial Jerman juga ketika itu masih memberikan dukungan kepada Wirecard. Nah, skandal Wirecard kembali mencuat di tahun ini, berawal dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan konsultan dan auditor global Ernst & Young atau EY pada 19 Juni lalu yang menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun buku 2019. Lantaran tidak menemukan cukup bukti kalau Wirecard memiliki dana sebesar 1,9 miliar euro atau 2,2 miliar dolar. Ini kalau dirupiahin ini hampir 30 triliun rupiah. Nah, yang menurut laporan keuangan perusahaan diparkir di Asia. Nah, dana yang hilang atau yang ditandai EY dengan keterangan tidak ada tersebut, ini mewakili sekitar seperempat dari neraca Wirecard. Nah, cuma berselang 7 hari pasca EY menolak laporan keuangan Wirecard, tahun buku 2019 itu CEO Wirecard dari Markus Braun ini justru mengundurkan diri dan harus mengakui bahwa Wirecard ini tidak memiliki dana sebesar 2,1 miliar dolar yang dalam neracanya atau hanya ini sebagai catatan fiktif belaka. Ia mengatakan bahwa Wirecard kemungkinan menjadi korban penipuan yang cukup besar. Nah, Markus Braun pun ditangkap karena dicurigai melakukan manipulasi pasar dan menggelembungkan laporan keuangan, namun kemudian dibebaskan dengan jaminan. Kemudian perusahaan pemeringkat Moody's ini menurunkan status kredit Wirecard ke tingkat junk atau sampah karena Wirecard tidak mampu menerangkan ketidakberesan perusahaan blue chip itu. Dan penelusuran dana 2,2 miliar dolar itu kemudian difokuskan pada Bank Filipina. Tetapi Bank Sentral Filipina mengatakan tidak ada uang yang masuk ke sistem keuangan negara itu. Setelah Bank of Philippine Island atau BPI dan BDO Unibank mengatakan bahwa dokumen yang menunjukkan bahwa Wirecard telah menyetor dana ke mereka adalah palsu. Bahkan kedua bank besar ini di Filipina mengatakan bahwa Wirecard bukan klien mereka. Meski begitu, Bank Sentral Filipina ini masih akan terus menyelidiki. Namun ada kemungkinan bahwa pegawai mereka ini terlibat dalam pemalsuan dokumen. BPI pun menyatakan sudah memecat seorang pegawainya. Sementara BDO Unibank menerangkan seorang pegawainya, pegawai pemasaran ini mungkin terlibat dalam pemalsuan dokumen tersebut. Nah, kemudian pada 25 Juni lalu ini Wirecard menyatakan bangkrut setelah skandal fraud yang dilakukannya dan mereka kini harus menyelesaikan kewajiban utangnya senilai 4 miliar dolar kepada para krediturnya. Namun pengajuan kepailitan ini tidak termasuk dalam anak perusahaan Wirecard Bank. Meskipun begitu, pihak manajemen Wirecard mengatakan akan tetap melanjutkan kegiatan bisnisnya demi kepentingan terbaik para kreditornya. Lalu kita lihat di slide selanjutnya. Jadi ada Ernst & Young atau EY ini saat menyelesaikan audit 2019, auditor internasional ini mengatakan ada sejumlah indikasi bahwa ada rekayasa laporan keuangan yang disusun sedemikian rupa dan melibatkan banyak pihak. Kemudian EY mengatakan saat proses audit ada sejumlah pihak yang memberikan keterangan palsu atas keberadaan dana di rekening penampung atau escrow account Wirecard. Dan hal inilah yang kemudian mendorong EY melaporkannya ke otoritas terkait. Namun raksasa audit global ini justru menghadapi pertanyaan gitu ya dan ancaman tindakan hukum yang semakin besar atas perannya dalam kebangkrutan Wirecard setelah menandatangani laporan keuangan sebelumnya selama bertahun-tahun. Kemudian ada juga SoftBank sebagai investor. Jadi
baru saja melaporkan kerugian hingga 187 triliun rupiah pada Mei lalu karena salah investasi di WeWork. SoftBank kembali apes nih. Pasalnya pada April tahun lalu, SoftBank berinvestasi ke Wirecard senilai 900 juta euro atau sekitar 14 triliun rupiah. Nah, langkah itu merupakan bagian dari kerjasama antara kedua perusahaan pada sektor pembayaran digital. Bahkan SoftBank pada waktu itu akan membantu Wirecard untuk semakin berkembang ke Jepang dan juga Korea Selatan. Kemudian ada bank KfW ini yang merupakan bank pembangunan Jerman menghadapi kerugian 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah setelah Wirecard mengajukan kepelitan karena skandal keuangannya. Pasalnya anak usahanya yaitu Apex Bank mengeluarkan fasilitas pinjaman sebesar 100 juta euro kepada Wirecard pada September 2018 lalu. Nah, fasilitas pinjaman itu bahkan diperpanjang tahun lalu dan tidak ada pelindung atas kerugian bagi pemberi pinjaman. Nah, Apex Bank ini tidak sendirian. Ada sekitar 15 pemberi pinjaman lainnya yang telah mengamanatkan pada FTI Consulting sebagai penasihat keuangan dalam pembicaraan dengan perusahaan mengenai apakah ini akan menghapuskan perjanjian sekitar 1,75 miliar euro dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan-perusahaan di Jerman. Kemudian ini pihak yang disoroti juga ini adalah regulator keuangan Jerman yaitu BaFin. Nah, ketika laporan media tahun lalu yang mempertanyakan bahwa ada dugaan penyimpangan akuntansi Wirecard. Jadi bukannya menyelidiki Wirecard, regulasi keuangan Jerman ini justru membidik investor dengan melarang mereka bertaruh pada penurunan harga saham perusahaan yang anjlok lebih dari 40%. Ya, skandal penyelewengan akuntansi di Wirecard yang merupakan salah satu perusahaan unggulan di Jerman ini menimbulkan keraguan terhadap lembaga pengawas keuangan di Jerman gitu ya, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan negara itu dalam mengawasi perusahaan-perusahaan raksasa di negeri itu, terutama dalam hal regulasi keuangan. Nah, kasus Wirecard ini telah merusak korporasi Jerman dan ini menjadi alasan mengapa pemerintah Jerman menyerukan adanya reformasi di industri keuangan Jerman dan kini perlu adanya revisi regulasi serta harus ada struktur ulang pengawasan gitu ya. Tentu saja skandal seperti Wirecard ini merupakan peringatan terhadap sistem pengawasan pengelolaan keuangan. Tak hanya dunia saja tapi ini juga perlu catatan bagi Indonesia. Pasalnya beberapa waktu lalu dunia keuangan Indonesia ini juga sempat dihebohkan dengan laporan keuangan Garuda Indonesia yang tahun 2018 dipoles mengalami keuntungan. Selanjutnya kita lihat fraud-fraud yang terjadi di dunia atau yang terbesar. Yang pertama dari Enron, ini perusahaan energi raksasa Enron bangkrut pada 2001 akibat skema penipuan akuntansi yang fantastis yang dilakukan para eksekutif perusahaan. Pada saat itu, Enron Corporation melebih-lebihkan keuntungannya di laporan keuangan perusahaan dan memoles laporan keuangan hingga utang-utangnya ini nggak ketahuan supaya mempertahankan harga saham Enron pada saat itu supaya tetap harganya tinggi. Nah, penyelesaian gugatan class action bahkan mencapai 7,18 miliar dolar. Nah, imbas kasus ini, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act ini untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Kemudian ada juga Bernard Madoff. Nah, kalau orang mendengar investasi bodong, tentunya bagi sebagian orang tidak asing lagi ya dengan Bernard Madoff ini. Kasus yang merupakan skandal investasi terbesar sepanjang sejarah dunia dengan modus penipuan dengan skema Ponzi melalui perusahaan investasi milik Bernard Madoff yaitu Bernard Madoff Investment Securities yang menelan kerugian bahkan hingga 65 miliar dolar. Nah, Bernard Madoff pun dijatuhi hukuman 150 tahun penjara federal. Nah, imbas skandal tersebut, ini lembaga pengawas pasar modal Amerika Serikat itu membentuk Disgorgement Fund untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran berupa transaksi semu hingga penyalahgunaan dana nasabah. Kemudian ada juga Lehman Brothers. Jadi bank investasi raksasa Lehman Brothers ini bangkrut pada 2008 dan menjadi kebangkrutan terbesar dalam sejarah dan memicu krisis keuangan dunia. Runtuhnya bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat ini dimaknai sebagai karut-marutnya keuangan dunia. Lehman Brothers mengalami kerugian karena krisis kredit perumahan, kemudian yang sudah berisiko tinggi, sudah mulai dari tahun 2007. Selain itu, auditor laporan keuangan serta para eksekutifnya ini juga dinilai lalai dan melaporkan hasil audit palsu soal keuangan Lehman Brothers. Nah, Lehman Brothers ini menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat di pembukuannya.